Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hendrianto, mahasiswa PPG UIN Syahada Sumatera Utara, batch 3 2022, Mapel Akidah Akhlak. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan hasil peer teaching saya dengan Bapak dosen dan juga guru Pamong. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan umur yang panjang, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Oke, anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Dan doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ibu Ervia untuk memimpin doa dulu. Baik Bapak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita absen dulu ya, anak-anak ya semuanya. Takut ada yang tidak masuk hari ini. Saya pengen tahu dulu. Yang pertama di situ Sutrisno hadir ya, Bapak? Hadir Pak, hadir. Oke, alhamdulillah. Kemarin gimana Pak lombanya Pak? Apa namanya, juara 1 atau berapa Pak? Juara 1 Pak, juara 1 kemarin menang Pak. Alhamdulillah menang. Dapat hadiahnya coklat Pak. Dimakan bersama-sama Pak. Tapi itu Bapak. Oke, yang kedua Istianatul Azizah ada ya? Istianatul Azizah. Hadir. Mana mukanya? Oh, alhamdulillah. Masih tetap imut ya Bu Istiana ya. Oke. Iya. Ervia. Oke, Ervia. Hadir Pak. Hadir, alhamdulillah. Selanjutnya Liliatus Solihah. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah. Berarti kelas siang hari ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah, hadir semua Pak. Oke. Sebelum kita mulai, kita juga harus mengingat ya anak-anak semuanya, apalagi sekarang ini adalah musim penghujan, maka dari itu kita di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun kita berada, kita biasakan untuk hidup bersih dan sehat, buang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Karena pada musim penghujan ini biasanya banyak penyakit yang timbul seperti itu ya anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, ini hampir lupa, saya pengen tanya dulu, bagaimana kabarnya Pak siang hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik Bapak. Oke, baik. Alhamdulillah. Kita sebelum memulai pembelajaran, coba Pak Guru itu ingin mengingat kembali materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu mengenai qada dan qadar di situ. Jadi kemarin kita sudah berbicara tentang ketetapan Allah mulai dari lahir sampai kita mati ataupun sebaliknya seperti itu ya anak-anak. Saya kira semuanya
ada yang mau ditanyakan masalah qada dan qadar? Apakah sudah paham semua di bab yang kemarin di situ? Sudah Pak Guru, paham Pak. Paham, Pak. Oke, Sudah alhamdulillah. paham Pak. Berarti kita sekarang bisa. Sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih. Pak, Berarti kita sekarang saya ya, anak-anak ya, kepada bab selanjutnya, yaitu berkaitan dengan materi pemaaf, sifat pemaaf di situ. Oke, coba saya share screen dulu ya, anak-anak ya. Oke, sebentar. Bisa dilihat ya anak-anak semuanya ya di Ya, Pak slide Guru. ini. Oke. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang akhlak di situ ya anak-anak semuanya. Sifat pemaaf di situ tepatnya sifat pemaaf. Waduh. Anu ya. Oke. Oke, pada materi yang sekarang ini, mana kita perhatikan di slide ya. Jadi kita di sini akan mempelajari tentang pemaaf, ya, mulai dari pengertiannya, dalil-dalilnya, kemudian contoh sifat pemaaf itu sendiri dan manfaat atau hikmah ketika kita sudah mempelajari sifat pemaaf itu sendiri. Ini ada peta konsep, bisa kalian perhatikan, ya. Kemudian kita lanjut ya, anak-anak semuanya. Kita lanjut di slide selanjutnya. Masih kelihatan ya? Di slide-nya Masih, Pak Hendri. dibaca ya. Iya, Masih. Pak. Oke. Pak, Kelihatan Pak, ya jelas Pak, jelas Oke, terima kasih. sekali. Coba perhatikan di sini, kalian perhatikan gambar di samping. Ini saya pengen tanya ini kepada Pak Sutrisno ya. Ada ya, Sutrisno ada? Ada, Pak, ada. Oke, coba perhatikan gambar yang saya tunjuk di sini paling atas ini. Di sini kira-kira menurut Pak Sutrisno di situ gambar apa, Pak? Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak. Itu gambar anak yang sedang bersalaman, Pak. Oke, anak yang bersalaman, ya. Selanjutnya Ibu Istiana, ya, Istianatul. Ya Pak, Coba di bawah ini apa namanya? itu gambar seorang peserta didik yang minta maaf kepada guru. Oke, luar biasa. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada intinya, saya yakin anak-anak semuanya sudah memahami seperti apa itu pemaaf. Dan barusan sudah saya tanyakan, ternyata alhamdulillah bisa menjawab. Sutrisno bisa, Istiana sudah bisa, dan yang lain saya yakin semuanya sudah tahu ini apa, maksudnya gambar ini apa, kan seperti itu. Jadi anak-anak, gambar di sini menunjukkan sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yakni sebagaimana yang dianjurkan oleh agama kita dianjurkan untuk selalu memberikan maaf kepada orang lain. Di situ, saling memaafkan dan yang lainnya. Oke. Jadi kita masuk kepada materi ya. Maaf itu sendiri apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf itu berarti pembebasan seseorang dari hukuman, tuntutan, denda dan sebagainya karena suatu kesalahan. Jadi itu menurut KBBI. Jadi orang yang mempunyai sifat pemaaf berarti dia sudah bebas seperti itu. Ya anak-anak ya.
sudah bebas dari tuntutan, denda, dan sebagainya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, pemaaf itu sendiri adalah orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Jadi sifat sikap pemaaf ini yang ada pada diri kita, ketika ada orang yang salah kepada kita, kita rela tanpa ada paksaan dari segi manapun, dari orang manapun, untuk kita memaafkan orang yang berbuat salah itu kepada kita. Itu arti dari pemaaf sendiri. Sedangkan yang ketiga di sini berkaitan dengan sikap pemaaf. Sikap pemaaf itu adalah sikap suka memaafkan orang lain tanpa rasa benci, ya, tanpa rasa benci. Jadi mungkin Sutrisno bisa memberikan contoh mungkin ya dalam kehidupan berteman di dalam kelas, ya, seperti apa sikap pemaaf yang selama ini Sutrisno alami di dalam kelas itu. Satu saja, coba mungkin bisa. Iya Pak. Oke. Iya, kemarin saya dicubit sama juri itu Pak. Iya. Tapi saya maafkan Pak. Jadi saya nggak ada dendam Pak. Itu saya maafkan saja gitu. Apakah itu termasuk sifat pemaaf Pak itu Pak? Nah, seperti itulah Pak Sutrisno. Jadi ketika ada teman kita yang punya salah kepada kita, kita harus legowo, harus rela untuk memberikan maaf kepada teman kita itu. Itu maksud dari maaf itu sendiri. Ya. Saya yakin semuanya juga sudah paham mengenai pengertian maaf, ya. Kita lanjut kepada slide selanjutnya. Mohon diperhatikan. Di sini berkaitan dengan dalil-dalil tentang maaf, ya. Sebagaimana yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat 199, ya, coba diperhatikan ya anak-anak semuanya. Bisa jelas ya bacaannya, tulisannya jelas ya? Ya, jelas sekali Pak. Ya Pak. Ya Pak Guru, jelas Pak. Surah Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya adalah jika engkau Muhammad pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi ini menganjurkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad, untuk kita namanya menjadi insan yang pemaaf, seperti itu ya anak-anak semuanya. Maka dari itu kita juga harus mencontoh beliau, ya. Bagaimana pernah dulu itu beliau itu berjalan di suatu tempat, ya, ada seorang kafir Quraisy yang mengganggu beliau setiap beliau itu jalan di tempat itu, melempari dengan kotoran, ya, meludahi dan yang lainnya. Itu yang Rasulullah dapatkan setiap berjalan di tempat itu. Tapi beliau tidak membalasnya. Nah, suatu ketika beliau jalan di tempat itu lagi, ternyata sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi kafir Quraisy yang mengganggunya itu. Rasulullah pun kaget, kemana yang biasa mengganggu saya, yang melempari saya kotoran, meludahi saya, mencaci maki saya, dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah itu bertanya kepada seseorang yang ada di situ. Dijawab oleh orang itu, ya, orang yang biasa mengganggu Rasulullah itu sekarang lagi sakit. Lantas beliau tidak senang dengan mendengar perkataan dari orang itu. Namun beliau itu simpati. Akhirnya beliau mendatangi rumahnya. Sesampainya di rumah, beliaunya itu kaget. Yang bersangkutan kaget. Kenapa ya Rasulullah engkau masih datang ke saya? Padahal saya sangat benci kepada engkau. Ya, saya sangat dari saking bencinya sampai saya meludahi, melempari dengan kotoran dan lain sebagainya. Kenapa engkau masih mendatangi saya? Katanya,
orang kafir Quraisy itu. Apa jawabannya Rasulullah? Beliau menjawab, saya pengen menjenguk sampean, saya tidak punya rasa benci, bahkan saya sudah memaafkan sebelum Anda meminta maaf kepada saya. Dari cerita ini ya anak-anak semuanya kita dapat mengambil hikmah bahwa orang yang memaafkan itu sangatlah mulia ya daripada orang yang meminta maaf. Maka dari itu kita juga harus memulai dari diri kita ya. Kemudian juga di dalam surah Ali Imran juga dijelaskan, mungkin anak-anak semuanya bisa memahami, bisa memperhatikan di slide di sini ya. Dan juga ada hadis tentang dalil-dalil pemaaf ini. Kita lanjut ya anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan di sini sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya? Oke, kita lanjut ya anak-anak semuanya. Sekarang coba kalian perhatikan contoh-contoh sikap pemaaf yang di slide ini ya. Di sini sebenarnya sudah banyak sekali contoh-contoh pemaaf itu di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam kelas. Di situ banyak sekali contoh-contohnya, kan begitu ya anak-anak ya. Mungkin ini hanya sekilas saja. Yang pertama, ketika ada orang yang tidak menepati janji yang telah dibuat, maka ia tidak marah atau membencinya. Jadi ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita berjanji dengan teman, kadang kita itu lalai, kadang kita itu tidak menepati janji seperti itu ya anak-anak. Maka kita jangan membencinya. Sudahlah, maafkan aja kan begitu. Mungkin ada kendala yang tidak bisa melaksanakan janjinya itu. Kemudian yang kedua, memaafkan kawan karena telah mengejeknya di masa lalu. Dan yang dicontohkan tadi pada Rasulullah itu juga menunjukkan kepada kita ketika ada kawan kita yang bersalah pada masa lalu, kita juga harus memaafkan. Ketiga, anak-anak tetap berteman dengan teman yang pernah mengejek kita. Ini juga salah satu contoh di dalam kelas ya yang banyak ditemui oleh anak-anak semuanya di situ. Kemudian ya hikmahnya ketika kita sudah mengetahui bahwa sikap pemaaf itu sangat baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Jadi orang yang pemaaf itu akan mendapatkan perilaku yang lebih baik. Kita akan diperlakukan dengan baik di situ ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, sikap pemaaf itu juga memperkuat tali silaturahim kita dengan teman kita itu. Semakin banyak kita memaafkan orang lain, maka teman kita juga akan banyak seperti itu. Kemudian yang ketiga, sikap pemaaf itu menunjukkan seseorang tersebut bertakwa. Kenapa bertakwa? Orang yang sering memaafkan itu karena kita lihat di dalam arti takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi semua larangannya. Di situ anak-anak ya. Mungkin ini penjelasan dari Bapak mengenai sifat pemaaf anak-anak. Ada yang mau ditanyakan dari materi pemaaf ini anak-anak? Ya, mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Dan harapan saya sikap pemaaf ini harus kita miliki sejak dini ya anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Oke, coba sekarang begini ya anak-anak ya. Kita bentuk kelompok karena di sini ada beberapa orang ya. Jadi kelompok di situ kelompok 1 sampai kelompok 4 di mana nanti di kelompok itu akan membahas gambaran seperti apa sih sifat pemaaf dalam kehidupan kita ya, dirubah dalam bentuk fungsinya saja anak-anak seperti itu. Kemudian kelompok 1 tadi ya kita
siapa namanya? Ketuanya Pak Sutrisno ya, Sutrisno, kemudian kelompok 2 Istiana, kelompok 3 Ervia, dan kelompok 4 Lili atau Solihah. Jadi nanti anak-anak semuanya dalam kelompok itu berdiskusi ya, berdiskusi mengenai seperti apa sikap pemaaf yang sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Didiskusikan di 4 kelompok itu ya. Mungkin apa namanya dari Pak Sutrisno. Iya, Pak. Kira-kira gambarannya Ini masih seperti apa Bapak setelah Bapak melakukan diskusi dengan teman-teman sekelompoknya? ini Ya, masih diskusi, Pak. Ini belum Iya. ada jawabannya, Pak. Oh belum masih ya, oke. Ya anak-anak ya, kita lanjut saja. Mungkin untuk diskusinya di situ bisa dilanjut nanti ya, teman-teman ya. Anak-anak semuanya bisa dilanjut nanti. Sekarang coba ini tugas mandi ini juga bisa didiskusikan nanti di rumah. Jadi minggu depan Pak Guru itu akan menanyakan seperti apa namanya hasil dari diskusi anak-anak di kelas ini ya. Jadi di sini tugasnya yang pertama di situ siswa menunjukkan sikap pemaaf yang benar di kehidupan sehari-hari. Jadi bentuknya bernarasi seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua menganalisa materi yang sudah dipaparkan Bapak Guru tadi itu dari awal sampai akhir. Kira-kira yang didapat di situ oleh kalian semua apa inti dari materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ya yang ketiga di situ adalah bagaimana memulai penerapan sikap pemaaf pada kita. Ini juga ditulis dalam bentuk narasi ya anak-anak ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya tutup anak-anak? Itu tugas kalian ya nanti ya di rumah bisa berkelompok juga sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk di situ ya anak-anak ya. Karena di sini waktunya sudah hampir di situ. Ada yang mau ditanyakan? Jangan, Pak. Oke. Allah tidak, Bapak. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta barokah semuanya. Amin, amin. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum saya tutup ya anak-anak semuanya, kita baca dulu, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Di pertemuan yang akan datang ya anak-anak. Jangan lupa tugasnya itu harus selesai ya. Apa yang sudah saya tugasi tadi. Baik ya Pak. Baik, Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Suparni. Ada yang mau disampaikan Pak Ber? Boleh komen sedikit ya Pak ya. Waktu kan dibatasi ya Pak ya. Tadi Pak Guru sudah Pak Guru sudah tepat waktu 30 menit. Pak Hendri. Bisa dengar suara saya ya? Dengar Bapak, Ibu? Pak? Ya, dengar Pak. Apa? Bisa, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Saya coba ini kasih komentar terhadap Pak Hendri. Ya Pak. Ya,
kalaupun ada salahnya, kalaupun ada benarnya, ya kita ambil yang benarnya aja nanti. Ya, siap. Yang pertama Pak Henry, mungkin Henry pengen apa tadi ya? Ketika Pak Henry mengabsen tadi, mengabsen anak-anak, ya biasa itu ya di bagian pembukaan itu ya, setelah kita salam barangkali ke anak-anak, terus kita lakukan dengan absen, ya mengabsen. Tadi Pak Henry saya lihat ngabsen Pak Sutrisno, habis itu diajak ngobrol Pak Sutrisno, apa kabar Pak Trisno, gimana kemarin? Ya, kalau sempat nyambung bisa satu murid 5 menit itu Pak, nanti ada 30 murid yang Bapak absen, ya kan? Ya, nanti habis waktunya di absen. Saya rasa ngabsen itu ya intinya kan mau ngecek kehadiran siswa, hadir sudah, nggak hadir sudah gitu ya. Kemudian masih di bagian apa ya, pembukaan, barangkali nggak ada salahnya sebelum kita masuk materi itu kita ini ya, kita ingatkan kembali materi yang lewat, barangkali ada kaitannya dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi biar nyambung, atau barangkali memang ada kaitan, bisa terhubung. Kemudian barangkali ini bisa juga untuk Bapak Ibu yang lain nanti ke belakang. Memang kita ngajar online ini kayak bersandiwara ya. Seolah-olah kita ada di hadapan siswa, padahal yang di hadapan kita cuma satu laptop. Tapi ya itulah yang harus kita lakukan. Ini seolah-olah saya ngomong sama Bapak Ibu di hadapan saya semua. Jadi maksud saya gini Pak Henry, tadi Pak Henry mungkin masih terpikir bahwa di hadapan Pak Henry itu ada masih Bapak Ibu kawan Pak Henry sesama mahasiswa PPG. Padahal kita harus berpikir itu adalah siswa didik kita. Ya, kalau kita ke siswa kita itu biasanya gimana? Mau kita panggil nak atau gimana? Kita agak bebas gitu ya. Betul Pak. Bapak lagi kita manggilnya ya. Mungkin Pak Henry-nya sungkan manggil namanya itu. Agak sungkan. Ya ini kita manfaatkan forum ini untuk lebih akrab ya kan. Jadi seolah-olah jadi siswa dan yang lain juga menganggap nanti siswa. Jadi kita ini aja anggap mereka siswa kita, walaupun di hadapan kita itu Bapak Ibu kawan saudara kita. Ya, yang kita pandang mereka adalah siswa-siswa kita di kelas. Nah, gitu. 7 menit lagi Pak. Oh, tinggal 7 menit. Baik, yang terakhir barangkali ini Pak Henry. Di bagian terakhir itu kan kita menutup ya. Ketika menutup tuh ya sedikit banyak kita buatlah kesimpulan. Kesimpulan dari hasil pembelajaran kita ini. Gitu. Barangkali itu aja dari saya. Sedikit aja Pak Amka saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ada yang hilang ya Pak Parni, untuk kesimpulannya hilang ya. Pak Irsan, silakan Pak Irsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hamka dan nanti Bapak Suparni dan Bapak Ibu peserta gelombang 3. Di sini sedikit yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah saya lihat wajahnya Pak Henry ini sudah mulai cerah dari video pembelajaran. Dan ini meningkat untuk video pembelajaran pada saat UKIN. Karena memang itu adalah tujuan akhir dari semua peer teaching dan video pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Kalau menurut saya Pak, masukannya nanti supaya hidup kelasnya untuk yang lain, itu kalau Bapak ada PowerPoint, itu yang kecil-kecil aja, udah poin-poinnya aja. Kemudian itu nanti supaya murid yang selanjutnya itu yang membacakannya Pak. Jangan Bapak semua yang menguasai kelas itu akhirnya hidup. Misalnya si Pak nanti yang membacakan poin slide pertama. Supaya nanti ada komunikasi antara siswa dengan guru, walaupun dia secara daring. Ya Bapak ya. Ya Bapak. Saya lihat itu aja seolah-olah
Bapak aja yang apakan supaya nanti untuk yang apalagi kan ini nanti madrasah ibtidaiyah. Bisa saja murid itu setelah dia perasaan dia setelah dia disuruh untuk membaca, dia semakin ingat akan pelajaran itu. Nah, itu saja barangkali untuk menghidupkan kelas dalam model kepada yang lainnya, dan yang lainnya sudah saya lihat semuanya bagus. Tujuannya itu sudah memang TPAC itu ya, menggunakan media, menggunakan laptop, ada PowerPoint-nya, ada file-file pentingnya. Inilah sebenarnya kalau memang guru yang apa ya, itu saja barangkali ya masukan dari saya. Alhamdulillah. Kemudian pencerahannya Pak, tolong diingatkan nanti untuk kelas real Bapak nanti untuk UKIN supaya dibuat pencerahan yang jelas, dia warnakan nampak dia Pak. Kalau gini kan Pak Irian Runa ganteng dia kan. Siap. Maka kan dari saya, dan sudah ini akan saya tulis di komentar untuk masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, terima kasih Pak Irsan. Itu mantap itu masukannya. Dicatat ya Bapak Ibu, bukan hanya Pak Henry, yang lain juga mencatat ya. Sekarang kita undang beberapa aja ya, beberapa dari penilai sejawat ya. Silakan Pak Trisno, atau 2 atau 3, silakanlah. Nggak usah semua ya Bapak Ibu. Nanti habis waktunya, rekamannya tinggal beberapa menit lagi. Silakan. 3 menit lagi Bapak. Saya Oh, mungkin silakan Pak, satu orang aja. ya, diwakili saya dah. Oke Mbak Lili. Terima kasih waktunya. Mungkin kalau dari saya juga tadi kan kayak terkesannya juga seperti metode ceramah mungkin gitu Pak. Jadi suasana kelas juga kita hening gitu, kan bawaannya lemas gitu. Mungkin itu saja. Jadi apalah gitu sekiranya kelas itu hidup gitu Pak. Mungkin di pertengahan menjelaskan ada apa ya, sesuatu yang bisa menyemangati untuk siswa lagi, seperti itu mungkin. Siap Ibu Lili, terima kasih. Baik. Nah, saya tutup ya. Masukan dari saya Pak Henry itu media, kemudian metode. Metodenya sepertinya ini tolong kalau Pak Henry pilih apa, metode apa? Dengan PBL Pak. Kan nggak nampak PBL-nya. Iya. Berkaitan dengan waktu itu tadi Pak. Jadi jadi tadi untuk lebih cepat dari itu ya ikuti saran Pak Irsan. Yang baca siswa aja. Coba baca dulu ini gitu kan. Oke, Siswa aja yang kita suruh baca gitu. Coba buat contohnya dulu gitu kan. Gitu aja Pak. Oke, mantap. Jadi nggak usah. Jadi kita kalau bisa Bapak Ibu yang lain jangan dominan ya gurunya ya. Dominan siswanya Bapak Ibu. Itu aja. Ya, terima kasih.